Ya kita semua nggak tahu kalau dia kaya. Iya. Tiba-tiba dia cuman jalan-jalan pakai kaos sama celana pendek, tapi asetnya kan di mana-mana tuh. Gitu. Dan mereka tuh jarang pamer gitu. Di remaja cerdas bukan soal seberapa punya barang yang mahal, tetapi seberapa kemampuan kita untuk memproses uang itu dengan baik. Jangan malu untuk memulai, karena apa yang kita mulai akan membuahkan hasil di kemudian hari, entah itu kegagalan ataupun keberhasilan. Wah, gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Rizky Ramadan. Jadi di video kali ini kita akan membuat podcast teman-teman. Podcast yang bertema tentang remaja harus cerdas finansial. Saya sudah ditemani kedua rekan saya. Di sini ada Bos Bilal Nur Abidin, dia adalah pengusaha muda teman-teman, yang punya cabang takoyaki di mana-mana. Dan satu lagi ini adalah teman saya, Om Randi Ardiansah. Dia ini adalah pro player Free Fire teman-teman, dan sosmed dia itu udah melejit teman-teman. Thank you sudah hadir, thank you sudah datang ke sini nyempetin waktunya. Oke, gak usah basa-basi lagi, langsung kita mulai podcastnya. Let's go! Gini guys, pertama-tama ada istilah di sosial media itu tentang ketika kita mau spending uang, itu ada istilah tentang perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Yeah. Dan di sini udah banyak contohnya lah ya. Mungkin bisa gua kasihin contoh, misalnya lu lagi ngeliat-liat ada barang bagus nih di online shop. Yeah. Gimana sih cara lu nentuin itu tuh barang bener-bener lu perluin atau cuman lu lapar mata doang pas ngeliat barang itu? Jujur mungkin itu agak susah ya, dikarenakan kalau kita ngeliat barang di media sosial itu ketika barang itu lucu, itu membuat kita kayaknya ini bagus nih untuk dimiliki atau dipunya, jadi kita beli dan kita nggak tahu tuh manfaatnya buat apa, jadi cuman untuk di post di media sosial lalu udah ditinggalin, cuman pakai mungkin satu kalau nggak 5 kali doang sih. Oh gitu. Iya. Kalau menurut lu gimana bos? Bener banget sih gua kalau kata Bang Randi tadi. Secara teori itu kebutuhan itu sifatnya mendesak dan fungsional. Kalau misalkan sesuatu yang kita butuhkan itu nggak kita dapatkan, maka akan terganggu tuh dari aktivitas kita. Beda dengan keinginan. Kalau keinginan itu datangnya dari emosi aja, jadi kita cuma hanya ingin gitu. Nah, cara kita membedakannya itu gue punya teorinya nih, punya tipsnya. Misalkan nih, kalau lu pengen sesuatu, lu jangan beli sesuatu itu terlebih dahulu. Lu tunggu selama 48 jam. Oh, kenapa? Karena nih, kalau lu udah menunggu selama 48 jam atau 2 hari penuh, lu nggak beli itu terlebih dahulu, dan ketika sudah terlewat waktu itu, lu masih mengingat apa yang lu inginkan itu, berarti itu namanya kebutuhan. Oh gitu. Karena kita terus menginginkannya dan membutuhkannya. Kalau misalkan hanya keinginan sesaat, itu selama 48 jam, insya Allah udah hilang keinginan kita. Kalau itu bukan kebutuhan kita. Oh, jadi poin yang bisa gue tangkap itu, menurut lu itu kita harus ngasih jeda ke otak kita buat berpikir ya bos. Benar. Biar kita tuh bisa nentuin barang itu benar-benar kita perluin atau cuman emang lagi nafsu doang ngeliat barang itu. Benar. Nah, next kan lu itu yang gue lihatnya di sosial media aktif banget nih ya, Om Randi nih. Gimana sih Om, kalau lu tuh ngelihat teman-teman lu itu sering flexing di sosmed, mereka pamerin barang-barang mewah mereka. Menurut lu itu gimana Om? Mungkin menurut gue sendiri tuh kayak gimana ya? Kayak kadang ngerasa ketinggalan sih menurut gue. Jadi itu kita kalau nggak punya barang yang lagi viral ataupun yang lagi trending ya di media sosial terutama, ada tekanan sosial yang membuat kita tuh itu harus beli nih biar ngikutin influencer lainnya. Jadi kita kelihatannya FOMO lah ibaratnya gitu. Jadi biar wah di depan kamera aja sih. Oh gitu. Nah ini nih benar banget nih, karena apa? Banyak orang tuh terjebak dalam situasi lifestyle inflation atau meski barang itu nggak mereka butuhkan, mereka itu tetap ingin membelinya untuk memenuhi keinginan sesaat saja. Padahal nih, wealth is what you don't see. Orang kaya itu menumpuk sesuatu itu pada asetnya, bukan pada barang yang nilainya akan turun atau inflasi hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat saja.
Wah, gue setuju banget sih. Karena kalau menurut gue orang kaya itu yang ya kita semua nggak tahu kalau dia kaya. Iya. Tiba-tiba dia cuman jalan-jalan pakai kaos sama celana pendek, tapi asetnya kan di mana-mana tuh. Dan mereka tuh jarang pamer gitu. Oke, pause. Oke, selanjutnya kan di zaman yang serba cepat ini, nyari uang itu udah bukan perkara hal yang susah lagi ya. Uang udah kita bisa dapat dari mana aja. Banyak Gen Z juga itu remaja seperti kita yang menghasilkan uang dari sosial media, dari membuat konten, dari endorse, tapi mereka pada dasarnya masih belum banyak yang cerdas secara finansial. Mereka masih belum punya pemikiran kedewasaan gitu. Menurut lu gimana sih biar ada gak tipsnya biar kita itu bisa dewasa dalam berpikir secara finansial? Gue minum dulu boleh kan nih? Boleh dong, silakan. Kita minum dulu ya kali ya, biar gak tegang ya teman-teman ya. Tegang banget ini baru berapa menit doang. Nikmat. Oke, gimana jadi? Oke. Jadi mulai dari mengalokasikan dana kita nih. Nah, mulai dari kita mengalokasikan dana kita. Misalkan, jangan kita itu berpendapat, oh, kita nabung uang sisa aja gitu. Tapi kita harus merencanakannya dari awal. Misalkan kita punya gaji 100%. Nah, 50% itu harus sudah kita bagi. Kalau jatah kita makan dan transportasi itu 50%. Lalu 30% itu kita pakai buat biaya kita untuk main, buat happy, buat belanja. Lalu kita harus tetap memfokuskan 20% itu buat kita tabung. Jangan nunggu sisa dari kita belanja, kita happy baru kita tabung. Tapi udah, nih jatah buat tabung itu 20% kita investasikan. Tapi kalau 20% itu terlalu sedikit nggak sih, Bang bilang? Jangan kita roaming dari banyak atau sedikitnya harta kita, tapi kita jatah kebiasaan, kita buat kebiasaan itu biar misalkan kalau 20% kalau gaji kita cuma 1 juta itu kan cuma 200.000, tapi kalau misalkan gaji kita terus meningkat udah jadi 10 juta, itu kan udah jadi 2 juta tuh 20% gitu. Benar lagi makan. Oke, masih punya guys. Nah, gini. Tadi kan kita udah berbicara terus tentang pengelolaan uang, tentang cara mencari uang itu gimana kan. Sekarang gue mau masuk ke konteks ini konteks yang agak menarik. Konteksnya itu adalah penggandaan uang, bukan tentang dukun ya. Bukan. Ini penggandaan uang tentang dimana kita setelah kita punya uang kita harus investasi. Nah, kan banyak tuh influencer kayak Timothy Ronald, Suli, ada lagi Dr. Richard, bahkan Andrew dan Theo Derek itu selalu bilang investasi itu banyak macamnya. Ada investasi ke aset digital, kripto, bitcoin, ada juga investasi ke barang fisik, emas dan tanah, ada juga investasi ke diri kita sendiri, leher ke atas. Nah, yang mau gue bahas itu adalah investasi leher ke atas, teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah juga sering dengar ya tentang istilah investasi leher ke atas, tapi mungkin bisa dijelaskan nggak maksudnya itu apa? Om Randi. Menurut pribadiku sendiri, investasi leher ke atas itu lebih mengupdate diri sendiri. Ada 2 sih kemungkinannya. Yang pertama itu adalah pola pikir kita, yang kedua itu skill kita, yang dimana kedua-dua ini sangat penting. Ya nggak Bang Bila? Betul. Ini dari gua ya, buat teman-teman remaja gitu, khususnya. Kita itu tadi kan 20% buat dana investasi. Jangan kita alin buat kita investasi di saham, di kripto, tapi apalagi kita masih muda nih, kita investasikan di leher ke atas itu apa? Ke diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi kita investasikan itu kita maksimalin ke diri kita buat mengasah skill-skill kita. Karena apa? Karena nantinya diri kita sendirilah yang bakal kita gunakan untuk mencari lagi uang-uang itu agar semakin banyak pendapatan yang bisa kita dapatkan. Misalkan investasinya itu kita taruh di kita pelajari banyak skill-skill dan kita gunakan untuk mendapatkan banyak ilmu gitu lah. Kalau itu gue setuju sih menurut Bang Bilang. Jadi tuh gue tuh pernah ikut tuh kursus editing video yang dimana itu jadi ladang usaha gue. Nah, sekarang ini jadi penghasilan uang lah utamanya gitu.
Oh jadi itu tuh jadi salah satu skill yang lu punya sekarang? Iya, untuk di media sosial. Wah, mantap banget dong kalau gitu. Jadi bukan cuman uang yang kita punya tuh kita pakai buat ngopi atau kita habisin doang gitu ya. Iya. Ternyata bisa kita pakai buat menambah skill kita juga yang baru. Keren juga nih ilmunya. Oke. Apa lagi? Wah, nggak kerasa udah 10 menit. Iya. Akhir deh. Oh, masih punya. Oke, nggak kerasa nih ya. Kita udah di ujung pembahasan. Tadi pembahasan kita tentang keuangan tuh dalam banget ya. Mulai dari perbedaan kebutuhan keinginan, cara mengolah uang, bahkan investasi leher ke atas. Iya. Tapi ini guys, sebelum ditutup ya podcastnya, dari kalian berdua ada closing statement nggak buat teman-teman di rumah? Dari mungkin Bos Bilal dulu sebagai pengusaha muda gimana nih? Oke, siap. Ini kata-kata dari gua buat yang belum memulai usaha aja nih ya. Oke. Teman-teman remaja nih. Oke, kata-kata dari gua, jangan malu untuk memulai, karena apa yang kita mulai akan membuahkan hasil di kemudian hari, entah itu kegagalan ataupun keberhasilan. Wah, gila. Kalau dari Om Randi gimana? Bener, gue cuman sedikit doang ya. Jadi remaja cerdas bukan soal seberapa punya barang yang mahal, tetapi seberapa kemampuan kita untuk memproses uang itu dengan baik. Wah, dalam banget. Oke, thank you banget ya udah hadir. Thank you banget lah udah datang. Ya, thank you guys. Sekian podcast dari kita, video kita kali ini. Thank you for watching and bye-bye. Oke, jangan lupa dimakan nih kakaknya. Enggak.